Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi teman-teman semua, selamat datang di podcast kami dari mahasiswa STEBIS YPI. Hari ini perkenalkan, nama saya Budi Setianingsih yang akan memandu kegiatan podcast hari ini. Dan saya akan bakal nemenin kalian di obrolan hari ini, di mana tentang Ramadan jadi momen refleksi. Tapi jujur aja ya, buat banyak kita terutama generasi muda saat ini, generasi Gen Z bilangnya gitu, Ramadan itu juga datang barengan sama dengan deadline tugas dan kerjaan, terutama untuk anak-anak mahasiswa, untuk orang kerja seperti itu, dan target hidup yang nggak akan pernah berhenti. Nah, akhirnya muncul banyak pertanyaan kasih nih, tetapi relat banget buat kita semua. Gue tuh harus fokus ibadah atau kerja nih katanya. Terusnya saya bilang, pernah nggak sih kalian ngerasa serba salah pas saat Ramadan? Nah, deadline numpuk, tugas kerjaan yang belum selesai, dan kerjaan yang dikejar-kejar, tapi di sisi lain muncul rasa bersalah. Ramadan ini kita tuh harus sibuk duniawi aja ya. Kenapa tidak ada sibuk dengan yang menuju kita ke akhirat seperti itu. Nah, padahal kan timeline, media sosial, semua orang kelihatan khusyuk, tetapi pada kenyataannya kita lebih banyak buka laptop dibandingkan dengan buka mushaf Al-Quran. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng dan santai dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Abdul Qahar SPD MN. Nah, beliau adalah salah satu dari dosen di Universitas Raharja Tangerang dan pimpinan Pondok Pesantren Wiyentayas Subang, dan juga salah satu dari tutor Universitas Terbuka. Selamat datang Pak untuk datang hari ini. Dan juga hari ini kita memiliki temanya yaitu tentang ibadah atau deadline. Kenapa Islam nggak nyuruh kita milih? Oke, sekarang kita mulai dengan lupa untuk memperkenalkan diri kepada narasumber kita, Bapak, dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Perkenalkan teman-teman sekalian, saya Abdul Qahar. Hari ini berkesempatan bersilaturahim dengan teman-teman mahasiswa dari Universitas STEBIS YPI, ya. Atau singkatan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam. Ya. Nah, jadi dengan kegiatan podcast ya, mudah-mudahan silaturahim ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan nanti apa-apa yang ditanyakan dari penanya kepada saya, ya, dari moderator kepada saya, mudah-mudahan itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan-kegelisahan yang terjadi di kalangan masyarakat hari ini ketika menyikapi Ramadan dengan deadline pekerjaan. Mana yang harus diutamakan dan mana yang harus menjadi prioritas. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya manggil cukup Pak Ustadz aja, lebih memudahkan ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama yang akan kita berikan adalah, ini ada satu pertanyaan adalah, dalam Islam, apa benar ibadah harus mengalahkan semua aktivitas dunia? Bagaimana Pak Ustadz? Ya. Dalam Islam, apa benar ibadah harus mengalahkan semua aktivitas dunia? Gitu ya Bu ya? Betul. Jadi gini teman-teman, kalau saya melihat ini ada dikotomi ya teman-teman sekalian. Jadi ada keterputusan ya antara ibadah dengan aktivitas dunia. Apa keterpisahannya ya, atau dikotominya di sisi apa? Ya, yang pertama ini saya ingin sampaikan bahwa seolah-olah makna ibadah itu hanya ritual saja gitu. Misalnya yang disebut dengan ibadah itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan sholat rawatibnya, ditambah dengan sholat qiyamul lailnya, sholat duha. Atau kalau di bulan Ramadan ibadah itu adalah saum, ditambah dengan sedekah gitu ya, dan lain-lain lah ya, termasuk umroh, haji gitu ya. Seolah-olah aktivitas di luar daripada itu tidak masuk dalam konteks ibadah. Padahal dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, kata Allah, dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya proses penciptaan jin dan manusia dalam ayat ini, dalam surah Az-Zariyat, ini Allah sampaikan dan Allah tegaskan bahwa proses penciptaan manusia itu diciptakan hanya untuk ibadah saja, ya. Jadi tidak ada tujuan lain daripada proses penciptaan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, maka oleh karenanya tidak bisa kita memisah-misah antara ibadah ritual dengan ibadah yang lain. Oleh karenanya ada satu contoh, misalnya ada kalimat qaul yang mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh, bahwa senyummu di depan saudaramu itu adalah sedekah, gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan senyum ini kan bukan berarti dia senyum dia mengeluarkan duit, ya kan? Tapi ini adalah bentuk daripada sikap terhadap saudaranya, jangan bermuka masam gitu loh. Jangan tiap ketemu, kalau kata orang Sunda mah jemendut gitu ya. Cemberut aja. Nah, jadi artinya apa? Senyum itu adalah bagian daripada ibadah. Bahkan dalam satu keterangan sejarah, ada seorang sahabat, dia melaksanakan sholat di masjid, kemudian dia diganggu oleh syaitan. Jadi syaitan itu mengganggu orang yang sedang sholat di masjid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si jin ini, si syaitan ini tidak berani mengganggu orang yang sedang tidur. Pertanyaannya, kenapa dia berani mengganggu orang yang sedang sholat, yang sedang ibadah ritual, sedangkan dia tidak berani mengganggu orang yang sedang tidur? Ternyata yang lagi sholat itu sahabat biasa, yang lagi tidur itu adalah Umar bin Khattab. Gitu. Artinya apa? Tidurnya seorang mukmin muslim mujahid, Umar bin Khattab kan mujahid, juga adalah dalam rangka proses ibadah. Sampai syaitan saja tidak berani mendekati dan mengganggu Umar bin Khattab yang sedang tidur. Gitu. Artinya teman-teman sekalian, di sini saya ingin sampaikan bahwa dikotomi ibadah adalah hanya ritual saja, sedangkan aktivitas yang lain bukan ibadah, menurut saya itu kesalahan, gitu ya. Artinya kalau kembali kepada pertanyaan ini, seharusnya tidak dipisahkan antara aktivitas dunia dengan konteks ibadah, gitu. Jadi kita nih podcast ini juga tidak bisa dibilang bukan ibadah, ini ibadah. Kenapa? Karena ini dalam proses mencari ilmu. Gitu. Dan yang namanya mencari ilmu itu adalah kewajiban. Kan ada hadis yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atau banyak ayat yang mengatakan bahwa janganlah kalian mengatakan apa yang tidak kalian ketahui ilmunya, gitu. Jadi proses podcast kita ini juga adalah bagian daripada ibadah. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga juga ibadah. Kemudian bahkan hatta kita olahraga saja untuk menjaga fisik kesehatan kita, ya, itu juga ibadah. Kenapa? Karena kata Rasulullah begini, sesungguhnya aku lebih menyukai muslim yang kuat dibandingkan dengan muslim yang lemah, gitu. Artinya ketika kita sakit-sakitan, maka ibadah ritual kita terganggu, gitu. Jadi ibadah olahraga fisik dalam hal ini juga adalah bagian daripada proses ibadah. Maka kembali ke dalam ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya adalah segala aktivitas kita 1 kali 24 jam itu adalah ibadah. Jadi tidak boleh dipisahkan bahwa seolah-olah sholat 5 waktu ibadah, sedangkan tidur itu bukan ibadah gitu. Yang tidak menjadi ibadah itu adalah tidur yang sholat subuhnya jam 9 pagi. Nah, itu problem itu ya, itu bahaya itu kalau begitu ya. Oke, banyak deh, Pak. Itu juga harus jadi koreksi kalau begitu. Oke, benar. Itu. Jadi nggak boleh lah ya. Karena kita hidup nih di zaman yang penuh dengan segala itu dipisah-pisah, disekularisasi gitu. Jadi seolah-olah ketika berbicara Islam itu hanya berbicara ibadah ritual. Seolah-olah ketika berbicara Islam itu hanya berbicara masjid. Padahal pada masa Rasulullah ketika berbicara Islam itu berbicara komprehensif dan universal. Semua itu dibahas ya, mulai dari ibadah, pendidikan sampai kepada hal-hal yang sifatnya nasional bahkan multinasional. Nah, jadi untuk menguatkan pertanyaan nomor 1 ini ada satu ayat dalam surah Al-Jumu'ah, kalimatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, kalau sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka bertebaranlah di muka bumi dan berdaganglah ya, atau kembali kepada aktivitas pekerjaan. Artinya apa? Berdagang, berniaga, bekerja, itu yang memerintahkan tuh bukan manusia, tetapi Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya ini Pak Ustadz adalah gimana sih Islam memandang kerja, belajar, dan tanggung jawab? Ya. Islam memandang kerja, kemudian belajar, dan tanggung jawab. Saya mau awali dari belajar dulu. Jadi bagaimana Islam memandang tentang belajar? Belajar itu kan bahasa Arabnya tuh tolabul ilmi ya. Makanya kalimat dalam hadis yang tadi disampaikan itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, atau utlubul ilma walau bisin. Nah, dalam hal ini ketika berbicara belajar ya, Islam itu bisa pada fase keemasannya itu karena ilmu. Makanya ayat pertama yang disampaikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Apa bunyi ayat yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya Iqra? Iqra itu artinya adalah perintah membaca. Jadi Iqra itu fi'il amr. Fi'il amr itu bermakna perintah. Artinya yang memerintahkan membaca itu siapa? Manusia? Bukan. Tapi Allah. Jadi bagaimana Islam memandang belajar? Ya, Islam memandang belajar atau thalabul ilmi itu adalah atas dasar perintah wahyu pertama. Gitu. Jadi kalau kita ingin maju, kalau kita ingin kembali ke fase keemasan kita pada saat itu, ya, di 14 abad yang lalu kita pernah menguasai sepertiga dunia. Islam pernah masuk ke tataran bersaing di tataran internasional dengan bahasa multinasional itu. Bahasa itu pada saat itu bukan bahasa Inggris, bukan English language ya, tapi Arabic language gitu. Dan budaya Islam itu sudah tersebar bukan hanya di Asia saja, tapi sampai ke Eropa. Di Spanyol dan beberapa negara-negara Eropa lain. Artinya bagaimana Islam melihat belajar? Islam melihat belajar itu sejak wahyu pertama diturunkan, perintahnya itu adalah untuk belajar. Gitu.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian diperkuat dalam salah satu ayat Al-Qur'an ya. Kalimatnya dalam surah Al-Mujadalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Intinya ya, inti kalimatnya itu begini. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu atau orang yang mau belajar itu dia bukan hanya mendapatkan kemuliaan di akhirat saja, tetapi di dunia juga dia akan mendapatkan penghargaan. Apakah berbeda orang yang berilmu dengan yang orang yang tidak berilmu? Oh, sangat berbeda. Ya. Di dunia saja dia akan lebih dihargai dibandingkan orang-orang yang tidak mau belajar. Makanya ada kalimat man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang mau dunia harus punya ilmu. Barang siapa yang mau akhirat harus punya ilmu. Dan barang siapa yang mau dunia akhirat harus punya ilmu. Ini kan saya yakin teman-teman kuliah itu kan salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi ya. Yang itu dari sisi kompetensi itu sebenarnya nanti salah satu keterkaitannya kan dengan pekerjaan gitu. Nah, pekerjaan itu kan berarti berbicara syariat dunia gitu. Kita berwasilah, berusaha dengan pendidikan di sini, mudah-mudahan bisa diterima minimal di BSI misalnya ya. Entah itu jadi operator atau jadi apalah gitu ya. Nah, itu kan bagian daripada upaya untuk mendapatkan dunia. Makanya ada kalimat begitu, waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Nah, nanti keterkaitannya dengan pekerjaan, dengan kerja gitu. Makanya hari ini kan begini teman-teman ya, ada istilah, mohon maaf nih, ordal, orang dalam. Kenapa akhirnya kita nih Indonesia tidak maju-maju itu? Karena semuanya itu lebih mengandalkan kepentingan orang dalam dibandingkan dengan orang yang punya kompetensi. Jadi kedekatan emosional dan kedekatan nasab itu lebih utama dibandingkan dengan pendekatan kompetensi. Nah, nanti berkaitannya dengan itu gitu. Jadi orang yang belajar dan orang yang bisa akhirnya dia pintar gitu ya. Di Indonesia itu kan lebih memilih untuk bekerja di luar dibandingkan untuk bekerja di Indonesia. Ya karena tadi banyak faktor itu gitu. Nah, jadi ketika berbicara pekerjaan, berbicara kompetensi. Ketika berbicara kompetensi, berbicara dia belajar atau enggak gitu. Sekarang gini, saya mondok kurang lebih 14 tahun. Kemudian saya ngurus pesantren, saya ngajar juga. Kemudian tiba-tiba saya bekerja disuruh ngebenerin listrik misalnya, arus ringan atau arus berat. Kan nggak bisa gitu. Kalau disuruh ceramah 3 jam saya bisa. Artinya apa? Berbicara kompetensi. Nah, yang faktanya yang terjadi hari ini adalah orang yang bahkan dia tidak belajar, kemudian dia disuruh misalnya untuk mengurus lahan gitu. Jadi Menteri Perhutanan nih, mohon maaf ya. Akhirnya kan penebangan liar di mana-mana, banjir dan itu bukan berbicara di podcast ini saja, itu sudah fakta kok di mana-mana. Di banyak podcast-podcast besar itu udah dibuka. Ya. Akhirnya terjadi deforestasi kan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ketika dari belajar, dari ilmu, dari perintah Allah untuk membaca tadi, nanti berdampaknya itu banyak. Salah satu dampaknya ke pekerjaan dan dampak lainnya adalah kepada tanggung jawab. Jadi orang yang berilmu itu ya dia dari sisi pekerjaan
dia akan memenuhi kompetensinya. Mm. Dari sisi tanggung jawab, dia tidak akan lari daripada tanggung jawabnya. Harusnya begitu, gitu ya. Oh, tapi ada kok orang yang berilmu, dia gelarnya linier dengan pekerjaannya, tapi dia lari dari tanggung jawab. Nah, berarti ada yang salah dari proses keilmuannya. Karena meningkatnya kapasitas keilmuan harus seiring sejalan dengan meningkatnya kapasitas keimanan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di podcast pada kali ini adalah hari ini tuh kita tidak kekurangan orang-orang yang berilmu, gitu ya. Tidak kurang lembaga pendidikan, tidak kurang orang yang lulusan dari setiap universitas itu baik-baik, ya. Cuman kita itu kurang orang-orang yang soleh, gitu. Jadi bertambahnya keilmuan tidak seiring sejalan dengan pembangunan keimanan. Itu yang ingin disampaikan. Itu garis besar itu, poin itu ya. Jadi kalau misalnya keilmuannya tidak diiringi dengan meningkatnya spiritualitas, meningkatnya keimanan, maka nanti akan banyak yang lari dari tanggung jawab, gitu. Ya, salah satu faktanya adalah angka korupsi kita di Indonesia kan paling tinggi. Itu bentuk lari dari tanggung jawab. Masa ada mantan menteri agama bawa kabur uang haji, uang untuk orang beribadah dikorupsi. Nah, itu kan tanggung jawabnya di mana? Gitu. Jadi bukan hanya sekedar keilmuannya saja, tapi harus seiring sebangun dengan pembangunan spiritual atau keimanan. Gitu. Itu saya kira. Oke, makasih Pak Ustadz itu penahannya. Ini kayaknya dalam banget sih. Iya. Yang ditanya. Dan selanjutnya nah saya ini kan kita kan selalu berkaitan dengan ketika menjelang puasa Ramadan gitu ya. Kemudian dengan saat ini. Nah, yang kita pengen tahu adalah ketika dulu waktu zamannya Nabi Muhammad, nah itu sahabat dan Nabi itu Ramadan itu selain ibadah itu mereka kegiatannya apa aja? Ya. Dalam sejarah itu hal yang paling besar yang tercatat dalam sejarah di bulan Ramadan yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabat itu adalah Perang Badar. Jadi Perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Gitu. Jadi kalau ditanya selain aktivitas ubudiyah ritual apa, ya perang. Gitu. Jadi itu yang paling yang paling berat ujiannya, ya. Jadi Perang Badar itu kan perang pertama yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Yang kedua, secara jumlah itu beda jauh, ya. 1 banding 3 ya, bahkan lebih, gitu. Nah, yang ketiga, kalau Perang Badar itu kalah, maka Islam itu bisa saja tidak akan berlanjut ya pada saat itu. Makanya doa Rasulullah, ya Allah, kalaulah Engkau tidak memenangkan kami dalam peperangan ini, maka falantu bad abada, maka Engkau tidak akan disembah setelah peperangan ini. Artinya apa? Islam itu selesai, udah kelar, gitu ya. Istilahnya udah nggak ada lagi yang memerintahkan untuk sholat, gitu ya. Kemudian untuk ibadah-ibadah melakukan kebaikan, bahkan nanti akan kembali kepada menyembah berhala, gitu. Itu aktivitas yang paling berat di bulan Ramadan. Nah, cuma saya ingin sampaikan begini, ya, terkait Nabi dan para sahabat melakukan Ramadan itu seperti apa. Jadi selain aktivitas ibadah ritual tadi, ya, nah yang ingin saya sampaikan kembali kepada pertanyaan nomor 1, bahwa karena ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah ritual saja. Artinya banyak aktivitas-aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka mengibroh daripada itu,
Mengibroh itu artinya apa? Mengambil pelajaran ya, pendidikan daripada pendidikan saumnya Nabi Muhammad SAW, dan itu banyak disampaikan di dalam hadis-hadisnya. Maka lakukanlah aktivitas-aktivitas yang bukan hanya berdampak baik kepada kita, tetapi juga bisa bermanfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Gitu. Maka itulah yang disebut dengan ibadah sosial kalau kita bilang. Jadi kita tidak cukup merasa bangga dengan ibadah yang sudah maksimal kita lakukan, sedangkan di sekitar kita ada orang-orang yang kelaparan. Nah, itu kita belajar dari sejarah Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu demikian. Jadi beliau itu dalam banyak hadisnya ya, dalam banyak sirah dikatakan adalah sosok yang apalagi pada saat memasuki bulan Ramadan ya, itu bukan hanya kuat dalam ibadah ritualnya saja, tapi juga kuat dalam ibadah sosialnya gitu. Tapi pada saat perang Badar sih dalam catatan mengatakan mereka tidak saum ya. Itu kan rukhsah ya pada saat perang Badar. Walaupun ada juga yang mengatakan saum gitu ya. Cuman saya lebih cenderung kepada yang tidak saum karena berat juga kan. Kalau saum sambil perang ya. Sekarang kita saum sambil olahraga aja kan susah, apalagi ini sambil perang. Jadi ujian terbesarnya adalah perang Badar. Nah, selain daripada itu hikmahnya untuk meningkatkan solidaritas terhadap sesama muslim gitu. Jadi ibadahnya bukan lagi ritual saja, tapi juga masuk dalam konteks-konteks ibadah sosial. Itu kalau dari saya ya melihat pertanyaan itu. Baik. Kalau misalnya kita kan tadi kita terkait dengan temanya itu ya Pak ya, ibadah atau deadline. Nah, jadi pengen ceritanya ini bisa nggak sih deadline itu bisa jadi ibadah nggak sih gitu? Saya mau nanya dulu nih ke Mbak nih, ini deadline ini dalam apa mendefinisikan deadline-nya itu seperti apa tuh? Kalau aku lihat deadline itu kayaknya kita harus menyelesaikan suatu hal yang harus tepat waktu. Iya. Ya, suatu pekerjaan misalnya seperti itu kan. Kita misalnya kita punya tugas kantor dan kita harus ngerjain tuh hari ini kamu harus selesai. Seperti itu deadline-nya. Seperti yang aku tahu seperti itu. Ya, berarti itu kan yang berbicara tentang kedisiplinan gitu ya. Berbicara tentang nanti poin di nomor 2 itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi ibadah atau deadline itu harusnya begini. Jadi ada makna sholat ya. Jadi makna sholat itu kan ada yang disebut dengan as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, dan ada juga makna sholat itu, tingkatan sholat itu adalah as-sholatu daimun. Yang dimaksud dengan as-sholatu daimun itu adalah kita tidak sedang melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi kita kalau seolah-olah kita itu sedang melaksanakan sholat. Jadi makna tingkatan sholat itu sampai pada titik as-sholatu daimun. Artinya orang yang sholat itu kan dia harus suci. Nah, bagaimana caranya kita di luar waktu sholat tetap menjaga kesucian? Orang yang sholat itu dia selalu disiplin deadline tadi ya, tepat waktu. Kemudian kan sholat itu nggak mungkin toh ini misalnya waktu zuhur atau ya zuhur lah ya yang dekat ke asar itu sampai dari jam, anggaplah sekarang itu jam 12 sekian sampai jam sekian. Kan kalau kita sholat zuhur jam 4 sore itu kan gak disiplin. Artinya waktunya sudah bukan waktu zuhur, itu waktunya sudah waktu asar. Itu dari sisi disiplinnya sudah salah gitu. Jadi ketika kita sholat itu kita diajar untuk disiplin. Makanya ada kalimat as-sholatu ala waktiha. Jadi yang terbaik itu adalah sholat tepat waktu kan gitu. Nah, kenapa ada Rasulullah SAW menyampaikan banyak hadis berkaitan dengan ketepatan waktu sholat, dan orang yang tepat waktu itu
mendapatkan ganjaran yang lebih di sisi Allah, itu sebenarnya maknanya adalah pembelajaran disiplin gitu. Jadi kalau saya lihat justru menjadi tanda tanya ahlul ibadah tapi dia tidak disiplin. Karena makna daripada ibadah sholat itu adalah proses disiplinisasi gitu. Kita terbiasa disiplin dengan waktu sholat. Apalagi yang biasa sholat malam. Tidur jam 12, dia harus bangun jam 3 misalnya. Dan itu dilaksanakan rutin sepanjang dia sudah mulai hijrah misalnya ya. Nah itu kan disiplin. Nah tapi ketika masuk ke pekerjaan kok dia nggak disiplin, nah itu ada tanda tanya berarti. Ada apa dari apa yang salah dari ibadah yang dia lakukan selama ini sehingga tidak berdampak kepada aktivitas yang lain. Gitu. Jadi kalau makna lebih dalamnya tuh as-sholatu daimun itu seperti itu. Iya, Pak. Baik, ini kita ada narasumber yang selanjutnya ada 2 orang, yaitu Bapak Deden dan Bapak Janidin. Nah, ini ada pertanyaan yang saya tanyakan terkait dengan tema kita hari ini. Nah, terkait dengan deadline ibadah ya Allah itu harus milih. Nah, jadi pertanyaan aku adalah, kalian kan adalah seorang pekerja dan ada pengusaha UMKM. Nah, pertanyaannya adalah untuk satu-satu dulu, mungkin dari Pak Deden dulu ya, nanti selanjutnya buat Pak Janidin. Pernah ngerasa bersalah nggak sih karena saking sibuknya bekerja dalam melakukan suatu tugas? Baik, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalan dulu, nama saya Deden, saya salah satu mahasiswa dari STEBIS YPII. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai karyawan swasta. Menyikapi pertanyaan yang tadi, yang merasa bersalahkah ketika Karena sibuk bekerja. Karena sibuk bekerja dan lupa sholat apa? Ya, barengan dengan mungkin kemungkinan lupa ibadah. Lupa ibadah ya. Kalau dalam pekerjaan itu kan kembali lagi ya, kadang ada suatu kondisi atau waktu di mana kita harus mengejarkan sebuah laporan atau pekerjaan yang harus segera selesai. Dan itu biasanya kadang suka dadakan atau dalam artian harus segera selesai. Nah, ketika di situ pas kita lagi mengerjakan, tiba-tiba ada sudah waktunya kita sholat adzan. Ya kadang saya sendiri suka bingung, bukan bingung dalam artian pekerjaan belum selesai tapi udah adzan. Nah, di situ saya harus segera melaksanakan kewajiban saya, yaitu yang tujuannya untuk akhirat, yaitu sholat. Makanya saya sholat dulu, habis sholat makan, kalau istirahat. Nah, tapi terkadang yang namanya pekerjaan ya ketika kita ditunda, kadang nggak sesuai dengan yang ditargetkan atau selesaikan. Tapi buat saya sih itu nggak masalah, cuman ya dan kembali lagi kepada keyakinan bahwa sholat itu emang harus diutamakan. Itu aja sih mungkin kalau dari saya. Kan buat dengan Pak Janidin, tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Janidin. Saya sebagai mahasiswa dari STEBIS YPII. Mohon maaf, pertanyaannya boleh ya? Merasa bersalahkah gitu ketika karena sibuk bekerja atau karena ada tugas gitu? Baik, kadang kita sebagai orang yang bekerja atau dituntut untuk deadline-nya, untuk tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu, kita harus secepatnya atau harus tuntas pekerjaan itu harus selesai dalam waktu yang ditentukan. Nah, sebagai orang Muslim, kita harus mengutamakan dulu yang namanya ibadah, terutama sholat. Karena sholat itu adalah roiswal ibadah atau pimpinannya ibadah. Oke Pak Ustadz, saya nih ada pengen saya tanyain satu, mungkin di luar konteks dari kita ini terkait dengan kita saat ini kan
Ramadan ya, menjelang Ramadan itu banyak-banyak hal-hal ritual yang mungkin biasa seperti munggah. Nah itu bagaimana ya di sisi dari agama Islam, apakah itu ada termasuk dalam bidah atau tidak? Baik Mbak, jadi munggah itu kalau jadi Indonesia itu kan agak unik gitu ya. Jadi dia banyak budaya-budaya yang memang tidak ada gitu secara ajaran Islam itu tidak ada, tetapi ada makna di balik itu bahwa secara dalil bisa dipertanggungjawabkan ternyata maknanya ya. Bukan kalimat daripada munggahannya itu bukan, cuman makna daripada munggahan itu. Misalnya munggah itu kan dia lakukan hanya sekali ya menjelang Ramadan itu juga kan. Betul. Biasanya di Rajab, Sya'ban ya, di Sya'ban akhir. Mau masuk Ramadan itu munggah. Nah, apa yang saya maksud dengan makna positifnya itu adalah kita dengan keluarga itu kan kadang kumpul itu kan susah ya. Betul. Misalnya kita 5 bersaudara mau kumpul di rumah orang tua tuh kan susah. Paling momennya kalau nggak Lebaran ya salah satunya munggah gitu biasanya ya. Nah sisi positifnya itu, makna positifnya itu adalah bisa bersilaturahim gitu. Dari yang sebelum-sebelumnya nggak bisa ketemu, kemudian pada saat bulan Sya'ban menjelang Ramadan bisa ketemu gitu, dan bisa saling silaturahmi, apalagi lengkap gitu kan, posisinya lengkap gitu. Nah dalam Islam sendiri itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat silaturahmi gitu. Nah, jadi memang tidak ada gitu dari sisi bagaimana Rasulullah melakukan munggahan atau Rasulullah mudik gitu kan. Di tanggal di bulan Syawal itu ada istilah mudik itu kan enggak ada. Tapi kan poinnya itu adalah silaturahim. Nah, selama kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya itu tidak melanggar syariah, maka statusnya ya ibahah, boleh saja dilakukan gitu. Selama tidak melanggar koridor-koridor syar'i. Nah, tadi yang saya bilang yang tidak boleh itu munggahan pinjam uang tetangga terus nggak dibalikin lagi. Itu nggak boleh tuh ya kalau begitu. Kalau selama pakai uang pribadi dan baik-baik saja mah nggak apa-apa. Berarti sama aja seperti kayak nyekar gitu ya Pak Ustadz ya. Nyekar juga kan bisa kita kalau menjelang puasa atau habis lebaran pertama ya biasanya juga kan gitu ya. Iya, makna nyekar itu kan dengan ziarah itu kan kita kan mendoakan ya. Mudah-mudahan orang tua, almarhum, almarhumah, sanak saudara itu kan di alam sana itu bisa diringankan sisa kuburnya dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, itu kan ayat bermakna mendoakan gitu. Jadi tidak apa-apa gitu. Dan Rasul pun beberapa dalam salah satu sejarah itu sempat berkunjung ke makam Ahlul Badar gitu. Ke makam orang-orang yang wafat pada saat perang Badar gitu. Jadi konteks ziarah ya, nyekar itu sebenarnya bahasa daerahnya. Kalau bahasa lainnya kan ziarah. Kita berkunjung bukan untuk minta doa, tapi untuk mendoakan. Yang salah itu kan sekarang maknanya ziarah itu kan minta doa dari orang yang sudah meninggal. Kalau itu saya nggak sepakat gitu. Bagaimana minta doa dari orang yang meninggal? Toh orang yang meninggalnya saja sibuk mempertanggungjawabkan amalnya dia kan, gitu. Yang ada justru kita mendoakan. Kenapa mendoakan? Karena ada hadis orang-orang yang sudah meninggal itu amalannya akan terputus, in qata'a amaluhu illa min salas ya, kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, al ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun sholihun yad'ulah. Jadi sedekah jariyah
ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Iya. Jadi kenapa mendoakan ketika ziarah? Karena ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasul itu mendoakan. Ya konteksnya kurang lebih begitulah, antara ziarah atau nyekar atau tadi munggahan. Ya, makasih banyak Pak Ustadz untuk hari ini. Saya satu lagi pengen minta dari Pak Ustadz untuk memberikan closing statement terkait dengan kita tema podcast hari ini, yaitu ibadah atau deadline. Kenapa Islam nggak nyuruh kita milih? Iya. Kembali kepada ayat yang tadi saya sampaikan di awal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oleh karenanya, jangan menjadi hamba-hamba Allah yang seolah melaksanakan ibadah itu hanya ritual semata, ya. Sedangkan hal-hal selain daripada ibadah ritual itu tidak masuk dalam kategori ibadah. Tapi jadilah insan-insan, manusia-manusia yang melakukan aktivitas 1x24 jam dilandasi dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu adalah bagian daripada proses ibadah, daripada bagian proses bertakarub kepada Allah. Kalau sudah diniatkan seperti itu, maka setiap aktivitas yang dilakukan maka akan selalu diawali dengan niat yang baik. Kalau tidak diniatkan aktivitasnya ibadah, maka boleh jadi tidak akan kehilangan niat yang baik itu, bahkan justru akan diniatkan hanya untuk dinilai baik oleh orang lain. Entah itu oleh atasannya, entah itu oleh temannya, entah itu oleh dosennya. Karena niatnya bukan ibadah. Saya kira itu untuk closing statement. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik teman-teman, hari ini kita sudah melakukan podcast yang seru banget sih buat saya, karena banyak-banyak ilmu baru yang bisa saya dan mungkin teman-teman juga bisa ambil dari podcast hari ini. Baik, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa satu hal penting, bahwa Islam itu nggak pernah maksa kita memilih antara deadline atau ibadah. Justru Islam mengajarin kita buat hidup seimbang. Ngerjain suatu pekerjaan itu beri tanggung jawab, tapi sholat, doa, dan ibadah juga bukan hal yang bisa ditunda seenaknya. Karena keduanya sama-sama bentuk amanah. Jadi kalau hari ini kalian teman-teman itu merasa capek, udah ngejar target, kelelahan, atau deadline karena suatu pekerjaan, jangan lupa berhenti sebentar untuk bahwa kita ingat Allah. Ya, bukan karena Allah butuh kita, tapi karena kita yang butuh ditenangkan. Baik, semoga setelah podcast ini kita nggak lagi nanya milih deadline atau ibadah ya, karena dua-duanya kita nggak bisa milih. Pasti ibadah dulu dong, kita pilih dulu ini ya. Terus, tapi mulai mikir gimana caranya dua-duanya bisa jalan bareng. Terima kasih sudah dengerin obrolan kita hari ini, dan buat kita semua, salam ketemu untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh.